Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk menjadikan kiper Leeds United, Illan Meslier, sebagai pengganti jangka panjang David De Gea. Ada kabar bahwa ia bisa saja cabut dari Old Trafford dan mencari klub baru. Akan tetapi ada kabar bahwa David De Gea siap bertahan lebih lama bersama MU. Bahkan De Gea diklaim siap potong gaji agar bisa memperpanjang kontraknya di Manchester United. Dan di tengah situasi yang belum jelas ini, MU disebut bergerak di belakang layar untuk mencari pengganti kiper asal Spanyol tersebut. Mereka melakukannya untuk mengantisipasi apabila David De Gea ternyata memilih cabut dari MU. Namun MU tidak mencari sembarang kiper. Mereka mencari kiper yang juga jago dalam urusan menguasai bola. Satu nama akhirnya sudah masuk kantong manajemen Man United. MU disebut kesemsem kepada kiper Leeds United, Illan Meslier. Kabar tersebut diberitakan oleh The Sun. Laporan itu menyebut bahwa Meslier jadi target utama MU. Laporan itu juga mengklaim bahwa kiper 22 tahun tersebut bisa direkrut jika Leeds United terdegradasi dari pentas Liga Inggris. Manchester United bukan satu-satunya klub yang juga berminat memakai jasa Illan Meslier. Kabarnya ada dua klub Premier League lain yang juga mengincar kiper asal Prancis tersebut. Kabarnya Chelsea juga menginginkan Meslier, demikian pula klub asal London lainnya yakni Tottenham. Marcus Rashford terus tokcer bikin gol untuk Manchester United. Menurut Erik ten Hag, salah satu faktornya adalah kecerdasan Bruno Fernandes untuk terus memberikan umpan manja. Marcus Rashford tancap gas selepas ajang Piala Dunia 2022. Sudah 16 gol dikemasnya dari 16 laga. Rashford begitu tajam di depan gawang lawan. Kemampuan finishingnya terus konsisten pun penempatan posisinya sebagai finisher terus terasah. Bruno Fernandes melakukan pekerjaannya dengan baik. Tim mampu menempatkan Rashford di posisi yang tepat, terutama Bruno yang menciptakan banyak umpan. Jelasnya, Bruno Fernandes sudah kemas 6 assist dari 23 laga di Liga Inggris sejauh ini. Itu sudah menyamai jumlah assistnya di musim lalu. Erik ten Hag menuntut para pemainnya untuk terus memberikan performa terbaik di setiap pertandingan. Tidak cuma Bruno Fernandes atau Marcus Rashford saja, semuanya harus main maksimal agar setan merah terus menang. Tidak hanya Marcus Rashford yang menunjukkan ketajamannya saat MU melibas Leicester City 3-0 pada lanjutan Liga Inggris. Jadon Sancho yang baru kembali lagi ke lapangan pertandingan pada bulan ini juga ikut mencatatkan namanya di papan skor Stadion Old Trafford. Jadon Sancho menyempurnakan kemenangan MU menjadi 3-0 pada menit 61. Sebelumnya, publik tuan rumah sudah terlebih dahulu dibuat bersorak oleh dua gol yang dicetak Marcus Rashford pada menit 25 dan menit 56. Dia berada di arah yang tepat, tapi saya pikir dia tidak mencapai batasnya saat ini, kata Erik ten Hag. Ada banyak ruang untuk perbaikan bersamanya, bebernya. Secara grafik, penampilan Sancho terus meningkat dan mencetak 2 gol di Liga Inggris. Erik ten Hag melihat banyak perubahan yang dialami Sancho sejak comeback, terutama ketika ditempatkan di posisi tengah. Namun selain daya gedornya yang meningkat, ten Hag juga memuji pertahanan Jadon Sancho. Marcel Sabitzer melakukan tackle horor pada Wout Faes ketika Manchester United berjumpa Leicester City. Namun gelandang asal Austria tersebut cukup beruntung karena tidak mendapatkan hukuman kartu sama sekali. Pada melawan Leicester City, Erik ten Hag mempercayakan lini tengah United pada Fred dan Sabitzer. Casemiro belum bisa bermain karena masih harus menjalani sanksi akumulasi kartu merah yang didapatkan pada duel lawan Crystal Palace. Sabitzer tampil cukup solid di lini tengah.
Namun pemain pinjaman dari Bayern Munchen itu terlibat satu momen yang bisa menjadi mimpi buruk. Sabitzer melakukan tackle horor kepada Wout Faes dan bisa mendapatkan kartu merah. Momen itu bermula dari duel antara Wout Weghorst dengan Dewsbury Hall. Lalu terjadi perebutan bola antara Faes dan Sabitzer. Faes berhasil menjangkau bola lebih dulu, sementara full sepatu Sabitzer justru menyasar ke lututnya. Insiden buruk tersebut terjadi menjelang akhir babak pertama. Beruntung bagi Sabitzer, wasit Stuart Atwell tidak melihat momen itu sebagai pelanggaran dan kartu merah. Sabitzer bebas dari hukuman sama sekali. Manajer Manchester United Erik ten Hag memperlihatkan momen keakraban dengan gelandang Leicester City, Youri Tielemans, ketika kedua tim bertemu di laga pekan ke-24 Premier League 2022-2023. Youri Tielemans yang hendak masuk lapangan pada menit 59 mendapatkan tepukan dari manajer MU Erik ten Hag. Saat itu Tielemans menunggu di tepi lapangan untuk masuk menggantikan Kieran Dewsbury Hall. Ketika hendak masuk lapangan, panggung Tielemans ditepuk oleh Erik ten Hag yang memang berjalan mendekatinya. Fans Manchester United pun merasa gestur keakraban Erik ten Hag dan Youri Tielemans ini merupakan pertanda bahwa sang gelandang akan merapat ke Old Trafford pada musim panas nanti. Tielemans memang sudah cukup lama menjadi komoditas panas di bursa transfer. Sederet klub papan atas Eropa tertarik mengontrak gelandang berusia 25 tahun itu. MU pun termasuk klub yang paling sering dikaitkan dengan Tielemans, yang bakal berstatus bebas transfer pada musim panas nanti. Wout Weghorst belum mencetak gol untuk Manchester United di Liga Inggris, dan performa striker Belanda itu membuat pendukung MU berbeda pandangan. Weghorst kembali gagal mencatatkan namanya di papan skor pada duel melawan Leicester City. Ia total mencatatkan 6 upaya tembakan dengan hanya 1 tembakan yang tepat sasaran. Kegagalan Wout Weghorst mencetak gol kemudian membuat sejumlah supporter MU di dunia maya bereaksi. Ada yang menilai Weghorst tidak layak menjadi striker MU. Sejumlah peluang yang didapatkan Weghorst selama ia memperkuat MU di Liga Inggris belum mampu ia konversi menjadi gol. Hal ini yang kemudian jadi salah satu sebab utama Weghorst mendapatkan banyak kritikan. Secara total, Weghorst baru mencetak 1 gol untuk MU yang tercipta di ajang Piala Liga. Di tengah kritikan yang menerpa, banyak pula penggemar MU yang mendukung dan memberikan pujian kepada Weghorst. Striker Belanda ini dianggap punya etos kerja yang mengagumkan. Sebagai gambaran dalam duel lawan Leicester City dikutip dari Woscourt, Weghorst mampu mencatatkan 5 keunggulan dalam duel udara, melakukan 4 tackle dan aktif melakukan pergerakan. Pada duel lawan Leicester, Weghorst dinilai aktif dalam membuka ruang. Gol kedua Rashford dianggap lantaran Weghorst ikut menarik barisan belakang Leicester City. Hal serupa terjadi di gol ketiga yang dicetak Jadon Sancho. Weghorst berlari ke arah berlawanan sehingga memecah konsentrasi bek-bek Leicester City. Alhasil Sancho berdiri bebas dan menerima umpan silang dari Bruno Fernandes. Peluang Weghorst untuk membuat supporter MU satu suara, yaitu mendukung dirinya, bakal kembali tersaji di laga leg kedua Liga Eropa lawan Barcelona. Bila Weghorst mampu tampil bagus, mencetak gol dan membawa MU menang, bukan tidak mungkin suara-suara yang hadir untuk Weghorst bakal makin dominan diisi dukungan dan pujian. Masa depan Erik ten Hag di Old Trafford disebut dalam ketidakpastian apabila owner baru Man United datang. Manajer Manchester United Erik ten Hag berharap dirinya bisa melanjutkan kerjanya di Old Trafford apabila owner anyar Manchester United datang. Seketika masa depan ten Hag dalam ketidakpastian seiring nama-nama seperti Sir Jim Ratcliffe dan Sheikh Jassim digadang-gadang bakal mengakuisisi Man United. Ada desas-desus jika MU berpindah tangan. Kursi di kepelatihan juga akan berganti. Menanggapi soal masa depannya di bawah kepemimpinan owner baru nanti, dikutip dari The Telegraph, ten Hag mengatakan, "Saya berterima kasih kepada para fans atas kepercayaan mereka pada saya. Saya merasa berkomitmen dengan klub ini.
Saya suka berada di sini, tapi itu akuisisi Man United, tidak dalam pengaruh saya. Yang dapat saya pengaruhi adalah performa dari tim ini, dan saya akan melakukan segalanya untuk melanjutkan kerja. Kami berkomitmen dengan klub. Ini adalah klub kami di hati kami. Namun itu bukan tugas kami. Kami hanya fokus pada sepak bola dan penampilan. Itulah yang saya harus lakukan pada para pemain dan staf, tanda Ten Hag. Tawaran dari kedua kandidat tersebar pembeli Manchester United ada di bawah patokan harga, membuat status penjualan setan merah menjadi tanda tanya. Miliarder asal Inggris Sir Jim Ratcliffe dan Sultan Qatar Jassim bin Hamad Al Thani yang akhirnya menjadi penawar dan kandidat tertinggi calon pemilik klub selanjutnya. Meski begitu, dikabarkan bahwa tawaran mereka tidak menyentuh angka 109 triliun rupiah seperti apa yang diekspektasikan oleh keluarga Glazer. Pasalnya, penawaran yang diberikan oleh kedua orang tadi bahkan tidak lebih dari 5 miliar pound sterling atau sekitar 91 triliun rupiah. Hal ini pun mengundang pertanyaan besar mengenai status penjualan dari Manchester United dan langkah apa yang akan diambil oleh keluarga Glazer nantinya. Santer terdengar bahwa keluarga Glazer pun nampaknya akan memilih jalan untuk tidak menjual MU secara penuh. Itu berarti mereka tetap akan menjadi pemilik MU dengan nilai saham yang lebih rendah dari yang mereka kuasai sekarang. Dengan begitu, maka keluarga Glazer memang berniat untuk mendapatkan keuntungan besar atau tidak sama sekali dalam penjualan MU ini. Tidak hanya itu, bahkan mereka dikabarkan bisa saja membatalkan penjualan ini dan diundur sampai tahun depan untuk kembali mencari pembeli yang mereka anggap sesuai. Kabar ditundanya penjualan dari MU ini pun kemungkinan besar akan mengundang protes dari penggemar setan merah sendiri. Bagaimana tidak, para supporter ini memang sudah gerah dengan sang pemilik tim yang bahkan merupakan alasan awal mengapa akhirnya keluarga Glazer berniat menjual timnya tersebut. Raksasa Liga Inggris Manchester United dikabarkan siap untuk mendepak 4 pemain sekaligus pada bursa transfer musim panas 2023 mendatang, dan salah satunya mungkin saja adalah Harry Maguire. Manchester United pun diprediksi akan melakukan belanja besar pada musim panas mendatang. Mereka sudah pasti akan mencari striker baru. Mereka juga menginginkan adanya gelandang tengah anyar. Namun tentu saja MU tidak bisa asal memboyong pemain ke Old Trafford. Ada kabar bahwa United mungkin akan melego 4 pemainnya pada musim panas 2023 mendatang. Rumor tersebut dilaporkan oleh jurnalis Ben Jacobs via Sportmail. Ia menyebut 4 pemain itu berstatus sebagai pemain dari tim utama MU. Ben Jacobs menyebut 4 pemain tersebut mungkin adalah Anthony Martial, Scott McTominay, Donny van de Beek, dan Kapten Manchester United Harry Maguire. Mereka semua adalah pemain yang sekarang ini jarang bermain atau kerap duduk di bangku cadangan. Namun untuk pemain seperti Martial dan Van de Beek, mereka kerap absen karena cedera. Sementara itu McTominay sendiri kerap dicadangkan karena MU sudah memiliki Casemiro. Sementara itu Maguire kalah bersaing dengan Rafael Varane dan Lisandro Martinez. Klub Liga Inggris Manchester United dikabarkan akan mengingkari batasan gaji untuk membuat Marcus Rashford tetap tinggal. Performa Rashford yang luar biasa tersebut tidak ayal bahwa dirinya pun di bursa transfer menjadi incaran banyak tim besar Eropa di luar sana. Sebut saja Real Madrid dan Barcelona yang diketahui sedang memasang mata mereka untuk bisa mendatangkan sang bintang muda ini jika kesempatannya terbuka. Sadar bahwa bintangnya terancam dibawa kabur, Erik ten Hag selaku pelatih pun setan merah pun berniat memberinya gaji fantastis. Dia bahkan berniat untuk melampaui batasan gaji yang sebelumnya ia tetapkan sendiri untuk bisa membuat Marcus Rashford tetap berseragam The Red Devils. Pasalnya Marcus Rashford akan memiliki kontrak gaji senilai 5, miliar per minggu, yang tentu adalah nilai yang fantastis bagi seorang pemain muda. Meski begitu, tawaran 5, miliar per minggu itu akan menjadi tawaran terakhir dari sang setan merah guna membuat sang mega bintang muda tetap tinggal bersama mereka. Jika nantinya kontrak ini ditolak, maka MU akan menjualnya dengan harga yang fantastis, sehingga para penawar seperti Barcelona dan Real Madrid pun harus berpikir 2 kali.
Pasalnya Marcus Rashford akan dibanderol dengan harga 2,1 triliun rupiah yang membuat para tim raksasa harus siap-siap pecah rekor untuk mendatangkan pemain tersebut.